Biografi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa itu Al-Mutawalli? Nama lengkap beliau ialah Syekh Asy-Sya'rawi Al-Husaini. Beliau dilahirkan pada tahun tanggal 16 April tahun 1911 sampai 17 Juni tahun 1998 Masehi. Di domain, Desa, Dakodus, Distrik Midgamer, Provinsi Dakahlia, Republik Arab Mesir. Terlahir dari sebuah keluarga sederhana dan terhormat. Ayahnya seorang petani. Sekitar pada usia 11 tahun, Syekh sudah mulai menghafal Al-Quran pada gurunya Syekh Abdul Majid Pasha. Sekolah formal pertamanya di Al-Azhar di daerah Zagozik pada tahun 1923, dan melanjutkan jenjang menengahnya pada sekolah yang sama. Di madrasah inilah kemampuan beliau terlihat, serta kemantapan dalam bidang sastra dan syair Arab dengan sangat baik. Kemampuannya ini mendapat tempat tersendiri di antara para sahabat karibnya, sehingga Mutawalli sangat populer di antara rekan-rekannya yang lain. Grand Syekh Al-Azhar, pada usia remaja menginjak masa pendidikan tinggi. Sang ayah mengharapkannya berkuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo. Harapan besar sang ayah ini mengalahkan keinginannya untuk tetap bersama keluarganya di kampung. Justru ia meminta untuk dibelikan sejumlah kitab sastra, tafsir, Al-Quran, hadis, dan keagamaan lainnya. Permintaan ini untuk memenuhi rasa haus keilmuannya, sekaligus agenda tersembunyi untuk mengundur niat sang ayah menyekolahkannya di Al-Azhar dengan akal-akalannya ini. Bahkan, semua permintaannya Mutawalli dipenuhi. Jawaban ayahnya ini sekaligus tantangan bagi dirinya untuk ia terus belajar di Al-Azhar. Akhirnya pada 1937 dia resmi terdaftar sebagai mahasiswa perguruan Islam tertua di dunia ini. Ia memilih belajar Fakultas Bahasa Arab. Syekh Mutawalli tamat dari Al-Azhar pada tahun 1940 Masehi dengan gelar S1. Lalu beliau dapat izin pada tahun 1943 Masehi. Setelah selesai pendidikan Master of Art ditugasi ngajar di Tanba, Zakozia, dan juga di Iskandaria. Syekh Mutawalli pindah ke Arab Saudi pada tahun 1950 Masehi, lalu menjadi dosen di Universitas Ummul Qura. Beberapa tahun kemudian sepulangnya dari Arab, beliau diangkat sebagai Direktur Grand Syekh Al-Azhar. Rahasia kesuksesan Mutawalli. Sukses adalah idaman setiap orang. Kata sukses mudah diucapkan, tapi sulit diraih. Sukses dengan penuh pengorbanan, pengabdian dan ketulusan inilah yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Pernah suatu ketika sepupu perempuan Syekh Mutawalli, ayahnya wafat pada masa kecil mereka, meninggalkan ia beserta satu saudara laki-laki dan satu perempuan. Mereka diasuh di rumah Syekh Mutawalli karena masih kecil. Suatu hari pada bulan Ramadan, Al-Mutawalli masuk ke rumah sepulang dari kutab sekolah baca tulis Al-Quran. Dia melihat sepupunya yang paling besar itu sedangkan gelas ada di mulutnya pada siang hari di bulan Ramadan. Demi menjaga adab, Mutawalli pun tak ingin sepupunya tahu bahwa dia melihatnya minum. Rasa benci padanya membuat Mutawalli tak ingin lagi bicara padanya. Situasi pun mulai aneh karena tidak pernah sekalipun berdialog. Ibu Syekh Mutawalli bertanya, "Ada apa dengan kamu? Biasanya kamu berkata kepada dia tolong ambilkan ini itu ke sepupumu atau apalah. Apa yang terjadi?" Syekh Mutawalli pun mengisyarat untuk enggan menjawab. Syekh Mutawalli khawatir akan berujung pada ibu akan melabrak sepupunya. "Jangan ibu marahinya," kata Syekh Mutawalli, "karena dia ketahuan minum di siang bulan puasa Ramadan." Setelah mendengar ibu, Syekh Mutawalli tertawa terpingkal-pingkal. Lalu ibu berkata, "Lah terus kenapa dengan hal ini? Anak perempuan itu ketika dewasa akan ada satu masa di mana dia justru tak boleh beribadah. Kamu itu belajar fik sudah sampai mana sih?" Lalu Syekh menjawab, "Baru sampai sekian. Nanti kamu akan sampai pada pembahasan itu dalam fik." Syekh Mutawalli sangat menyesal atas apa yang diperbuat. Ketika itu pun beliau membaca ayat Al-Quran. Sebuah cerita menarik, dikisahkan di sebuah majelis mutabar ulama banyak, dihadiri oleh para cendekiawan Islam, dari berbagai penjuru dunia. Lalu singkat cerita setelah diskusi selesai maka tibalah sesi tanya jawab. Syekh Mutawalli pun memiliki satu peluang untuk melontarkan pertanyaan berupa, "Ketika Nabi dimandikan, di manakah air bekas mandian jasad Nabi yang mulia?"
Dengan spontan semua ulama yang berada dalam forum itu tampak tidak satu pun dari mereka bisa menjawab pertanyaan Syekh Mutawali. Maka timbul satu solusi dari seorang panitia, beliau juga ulama, meminta jawabannya ditunda sampai besok pagi. Kebetulan acara digelar 2 hari. Kala itu panitia pun mencari jawaban dari berbagai kitab. Satu persatu beliau buka dan baca. Kian letih dan dengan kewalahan dia pun nyaris tertidur. Dalam lelapan tidurnya, beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Nabi. Dengan lantang beliau bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah air mandian jasad engkau yang mulia?" Sejak itu Rasulullah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan panitia tersebut. Justru Rasulullah mengisyarah kepada seseorang anak kecil yang memegang pelita, lampu senter. Sejatinya ia berada di samping Rasulullah ketika Rasulullah yang mengajar kepadanya. Dia pun sontak menjawab, "Nah jadi, air lebih bekas mandian Nabi diserap matahari menjadi awan mendung. Turun hujan di mana saja yang dibangun masjid. Tanah tersebut bekas dari air mandian jasad Nabi yang mulia." Kepercayaan diri pun muncul pada sosok panitia itu karena jawaban yang didapatinya. Esoknya terik matahari pun membara, agenda puncak pun digelar. Kobaran serdadu jawaban tak sabaran lagi untuk diucap. Sembari menunggu-nunggu pertanyaan. Tak lama kemudian, Syekh Mutawali pun mendeklarasikan jawaban, berkenaan dengan pertanyaan kemarin. Di manakah air lebih mandian Nabi? Air lebih mandian Nabi diserap oleh matahari, jadi awan. Lalu turun hujan, di mana saja yang dibangun masjid. Itu kesan dari air derusan mandian jasad Nabi yang mulia. Panitia pun heran dan menanyakan, "Bagaimana engkau tahu jawaban dalam mimpi saya?" Lalu Syekh Mutawali membalas bertanya, "Dalam mimpi kamu, bukan Rasulullah yang memberi jawaban, tapi budak kecil yang memegang pelita, yang berada di samping Rasulullah." "Bagaimana engkau tahu?" tanya panitia dengan keheranan. Lalu Syekh Mutawali pun menjawab, "Sayalah budak kecil yang memegang pelita tersebut." Masya Allah. Dari cerita inilah Syekh Mutawali digelar sebagai Sahibul Kindil, satu kisah yang menjadi fenomena alam. Sang pelita Nabi.